Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa di dalam sharing khotbah Minggu 25 Oktober 2020. Tema kita hari ini adalah Yesus adalah air kehidupan yang diambil dari Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai 14 yang nanti akan kita baca di dalam pembahasan khotbah. Nah, di dalam khotbah kita kali ini kita akan membahas percakapan antara Yesus dengan seorang perempuan Samaria tentang air hidup. Nah, dari percakapan tersebut kita akan belajar 3 kebenaran Yesus sebagai air kehidupan. Nah, mari kita mulai dari kebenaran yang pertama yang terdapat di dalam ayatnya yang ke-5 sampai 8 yang berbunyi, "Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, 'Berilah aku minum,' sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan." Nah, dari ayat-ayat ini kita bisa melihat bahwa Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan menuju Galilea dan berhenti di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar. Dan di situ Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria di dekat sumur peninggalan Yakub. Nah, kalau kita perhatikan dari ayat 6, 7, dan 8, maka di situ kita jelas melihat Yesus mengekspresikan sisi kemanusiaannya. Bahwa Yesus sangat letih, bahwa Yesus haus, dan juga dia lapar. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sebagai manusia, Yesus bisa letih, haus, dan lapar seperti kita. Nah, kalau kita lihat di dalam pasal-pasal sebelumnya, Yesus menunjukkan sisi keilahiannya. Seperti yang dijelaskan oleh Yohanes dalam pasal 1 ayat 1 yang berkata, "Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu yaitu pribadi Yesus itu adalah Allah." Nah, dari sini kita bisa melihat kebenaran pertama tentang Yesus air kehidupan adalah bahwa Yesus adalah Allah dan manusia sejati, juru selamat dunia. Nah, sebagai Allah, Yesus sudah ada dari semula, yaitu firman yang bersama-sama dengan Allah itu. Lalu dia datang mengambil rupa manusia sehingga dia bisa merasa letih, haus, dan lapar seperti kita. Nah, ketika Yesus menjadi manusia, dia tidak kehilangan sifat keilahiannya, sehingga Yesus benar-benar Allah yang berdiam dalam diri manusia Yesus. Nah, sekarang kenapa Yesus itu haruslah sosok Allah yang sejati dan sekaligus sosok manusia yang sejati? Nah, kita lihat jawabannya. Yang pertama, kalau Yesus hanya manusia saja dan bukan Allah, maka Yesus tidak bisa membawa manusia ke surga. Karena hanya Allah saja yang tahu di mana surga itu berada. Karena itulah sebagai Allah dia harus turun dari surga ke bumi menjadi manusia dan kembali ke surga. Nah, di sini kita melihat bahwa Yesus sebagai Allah dan manusia telah membuat jalan raya dari surga ke bumi, dari bumi ke surga, sehingga manusia bisa pergi ke surga melalui Yesus. Nah, karena itulah Yesus itu harus Allah
dan harus manusia. Sehingga Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa yang di surga kalau tidak melalui Aku." Puji Tuhan. Nah, alasan yang kedua, kalau Yesus itu hanya Allah namun tidak manusia, maka penebusan dan pengampunan dosa tidak bisa dilakukan, karena syarat penebusan dan syarat pengampunan dosa harus ada penumpahan darah. Seperti kata Ibrani 9 ayat 22 yang berkata, "Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan." Puji Tuhan, Yesus itu juga haruslah seorang manusia sehingga dia bisa menumpahkan darah untuk menebus dosa-dosa kita, karena Allah tidak memiliki darah. Puji Tuhan, Yesus adalah air kehidupan yang memberi pengharapan yang pasti untuk bisa manusia menuju surga, bertemu dengan Bapa dan masuk dalam kehidupan yang kekal melalui Yesus yang adalah Allah dan manusia. Puji Tuhan, mari kita bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang adalah Allah dan sekaligus juga Dia manusia. Nah, sekarang mari kita lihat kebenaran kedua Yesus sebagai air kehidupan yang terdapat di dalam ayat yang ke-9 sampai 10 yang berbunyi, "Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, 'Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?' Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Nah, dari ayat 9 tersebut, juga dari sejarah yang bisa kita baca dalam Alkitab, maka kita mengetahui bahwa orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Demikian sebaliknya. Karena apa? Karena orang Samaria bukan keturunan Israel yang sejati, tetapi mereka adalah keturunan dari hasil kawin campur antara orang Israel dengan orang-orang asing pada masa pembuangan dahulu kala. Nah, bagi bangsa Yahudi, perkawinan campur antara umat pilihan Allah, yaitu bangsa Israel, dengan orang yang bukan Israel adalah merupakan kejahatan. Apalagi bagi mereka, orang-orang Samaria itu memiliki agama yang bercampur baur dengan penyembahan berhala. Nah, hal ini bisa kita baca di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-17. Nah, karena itu orang Israel menganggap orang Samaria itu adalah orang yang najis yang harus dijauhi. Mereka tidak boleh berkomunikasi atau minum atau makan dengan peralatan yang dimiliki oleh orang Samaria. Nah, hal ini telah menjadi tradisi turun-temurun bahwa orang Israel tidak boleh bergaul dengan orang Samaria dan juga sebaliknya. Dan hal ini tentu tidak sesuai dengan ajaran kasih di dalam perjanjian baru yang diajarkan oleh Yesus. Karena itu di sini Yesus merobohkan tradisi itu dengan rela dan mau berkomunikasi dengan perempuan Samaria itu. Bahkan Yesus meminta minum dari timba atau mangkuk yang dimiliki oleh perempuan Samaria itu, yang sebenarnya hal itu dianggap pantang dalam tradisi orang Yahudi. Nah, dari sini kita mengetahui kebenaran kedua tentang Yesus sebagai air kehidupan itu adalah bahwa Yesus merobohkan benteng tradisi manusia yang menghalangi manusia datang kepada Tuhan.
Nah, kita menyadari kadang-kadang sebagian tradisi manusia tidak sesuai dengan firman Tuhan dan menjadi penghalang bagi manusia untuk bertemu dengan Allah. Nah, di antara tradisi manusia itu ada juga tradisi yang bercampur baur dengan penyembahan berhala. Seperti misalnya tradisi berkomunikasi dengan roh-roh orang mati. Nah, tradisi yang salah dan menyesatkan harus dibaharui. Puji Tuhan, Yesus sebagai air kehidupan itu datang untuk mencairkan dan memperbaharui serta menguduskan tradisi manusia agar manusia bertemu dengan Allah. Nah, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-10 tadi yang mengatakan, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu." Nah, ini menunjukkan bahwa kalau manusia bisa datang kepada Allah itu adalah karena kasih karunia Allah melalui pribadi Yesus juru selamat kita. Namun kita juga harus peka dengan tradisi kita sebagai manusia yang mungkin atau bisa saja menjadi penghalang bagi kasih karunia Allah dinyatakan. Seperti tradisi turun-temurun antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Karena itu mari kita sebagai orang Kristen kita memperhatikan dan memperbaharui semua tradisi manusia yang bisa menghalangi manusia bertemu dengan Allah. Hanya firman Allah saja yang tidak boleh dirubah. Tradisi boleh dirubah, bahkan diperbaharui untuk kemuliaan Tuhan, sehingga tradisi yang baik menjadi berkat bagi manusia untuk kemuliaan nama Tuhan. Namun kita juga menyadari ada sebagian orang Kristen yang secara berlebihan memandang semua tradisi itu adalah sesat, sehingga menolak semua tradisi dalam bentuk apapun. Padahal Yesus sendiri ketika menjadi manusia, dia hidup dalam tradisi Yahudi yang baik. Misalnya ketika dia berumur 12 tahun, Yesus mengikuti upacara Yahudi untuk menjadikan dia sebagai anak hukum Taurat. Bisa dilihat dalam Lukas pasal 2. Lalu Yesus juga mengikuti acara adat pernikahan di Kana. Bisa kita lihat dalam Yohanes pasal 2. Dan juga ketika dia dimakamkan, dia juga mengikuti tradisi Yahudi yang diberikan oleh saudara-saudara dan sahabat-sahabatnya. Nah, mari kita bersyukur bahwa Yesus sebagai air kehidupan itu memberikan penyegaran bahwa Yesus datang untuk merobohkan tembok-tembok pemisah yang berupa tradisi manusia yang tidak sesuai dengan firman Allah dan kasih Allah. Mari kita bersyukur untuk hal ini. Nah, sekarang mari kita lihat kebenaran ketiga tentang Yesus adalah air kehidupan yang terdapat di dalam ayat yang ke-11 sampai 14 yang berkata, kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Nah, dari ayat-ayat ini kita bisa melihat ada dua jenis air yang sedang dibicarakan oleh Yesus dengan perempuan Samaria itu. Yang pertama adalah air bumi seperti air dari sumur Yakub. Sementara yang kedua adalah air hidup. Ini adalah air yang berasal dari surga, bukan dari bumi. Ini berbicara tentang hidup kekal atau keselamatan di dalam Yesus. Nah, kalau di ayat yang ke-13 dikatakan bahwa barang siapa minum air ini, yaitu air bumi,
ia akan haus lagi karena memang manusia jasmani akan terus memerlukan air bumi. Maka di ayat yang ke-14 disebutkan bahwa barang siapa minum air hidup, maka ia tidak akan haus selamanya. Artinya hidup dengan kepuasan yang kekal di surga. Nah, dari ayat-ayat dan penjelasan tadi kita bisa menyimpulkan kebenaran ketiga Yesus sebagai air kehidupan adalah bahwa hanya Yesus satu-satunya sumber air hidup, yaitu hidup yang kekal. Nah, dari sini kita tahu bahwa hanya Yesus yang bisa memberikan kehidupan yang kekal, dan itu bukanlah usaha manusia. Ketika kita percaya dan menerima Yesus, disitulah kita minum air hidup itu, yaitu menerima hidup yang kekal yang menjadi mata air dalam hidup kita, seperti dijelaskan dalam ayat yang ke-14 tadi yang berkata, sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, menjadi mata air artinya Allah menghendaki agar hidup kekal yang ada di dalam diri kita itu memancar kepada orang lain dengan cara kita mengabarkan Injil Yesus kepada mereka, sehingga mereka pun bisa menerima air hidup itu, menerima keselamatan itu, dan mereka pun bisa memancarkannya kepada orang lain. Dan air hidup itu hanya bersumber dari Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.